Pemirsa Cahaya Pagi, Anda pernah dengar nama tanaman hanjeli? Ya, tanaman yang satu ini memang dikenal sebagai alternatif sumber pangan dan mengenyangkan. Tapi tahukah Anda masih banyak sekali manfaat lain dari tanaman hanjeli? Ini dia. Ini dia, bahan pangan alternatif dari Tatar Sunda, hanjeli. Memang belum banyak yang mengenal dan mengkonsumsi hanjeli sebagai pengganti nasi. Karena masih sedikit yang membudidayakan tanaman yang masih saudara dengan padi-padian. Hanjeli banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, terutama Kabupaten Sukabumi dan Sumedang. Ada banyak varietas hanjeli. Salah satu yang bisa dikonsumsi adalah varietas Mayuen. Varietas hanjeli jenis ini bisa dipanen saat berumur 5 bulan, saat warna bijinya mulai hijau kekuningan. Cangkangnya tipis, jadi mudah dipecahkan. Hanjeli sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, awalnya berasal dari Malaysia dan kawasan Asia Timur. Hanjeli tumbuh subur pada ketinggian 100 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Meski memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif, di Jawa Barat, hanjeli masih ditanam secara konvensional. Bahkan ada yang tumbuh secara liar. Di Desa Waluran Mandiri, Ciletuh, Sukabumi, hanjeli sengaja ditanam di lahan yang miring untuk menahan longsor. Biji hanjeli memiliki kandungan nutrisi tinggi, kandungan protein dan lemaknya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan beras dan gandum. Selain itu, tanaman ini dari ujung akar hingga daunnya berkhasiat sebagai herbal. Di luar negeri, hanjeli dikenal dengan sebutan Chinese pearl wheat atau gandum mutiara Cina. Biji hanjeli telah dikenal sebagai tanaman obat oleh orang Tiongkok sejak puluhan tahun lalu. Dan diyakini dapat mengobati beragam penyakit seperti kanker lambung, kanker paru, dan kanker mulut rahim. Mengolah hanjeli mirip seperti beras. Saat sudah panen, hanjeli digeprek terlebih dulu agar biji hanjeli lepas dari batangnya. Bagian yang sering diolah adalah bijinya. Biji yang sudah terpisah selanjutnya dijemur di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Butuh waktu minimal 1 hari jika cuaca benar-benar terik. Setelah kering, biji hanjeli harus ditumbuk untuk memisahkan kulit bijinya. Hanjeli memang paling mudah diolah menjadi nasi liwet. Caranya sama seperti menanak nasi, hanya ditambahkan santan, bawang, dan daun salam. Mengkonsumsi nasi liwet hanjeli sangat bagus untuk penderita diabetes karena kandungan seratnya tinggi dan indeks glikemiknya sangat rendah. Liwet hanjeli sangat cocok disantap dengan lauk pauknya bersama dengan sahabat dan keluarga. Rasanya mirip dengan nasi, namun hanjeli lebih padat. Kandungan kalsium dan protein pada hanjeli lebih tinggi dibanding susu sapi. Mengkonsumsi hanjeli secara teratur dapat mencegah osteoporosis dan penyakit yang menyerang tulang belakang. Selain dibikin nasi liwet, hanjeli juga bisa digunakan untuk membuat camilan yang enak. Salah satunya adalah kue jentik manis. Saat ini mulai banyak yang membudidayakan tanaman hanjeli karena masyarakat sudah banyak yang mengetahui manfaat dari tanaman ini. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah untuk bercocok tanam. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya. Dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim.